Hari ini orang Islam tidak tahu apa itu khuruj fisabilillah. Kalau kita ngomong, Bapak tahu nggak khuruj fisabilillah itu apa? Keluar jalan Allah, Bapak bawa duit Bapak, bawa diri Bapak, pergi dakwah, sebarkan agama. Apa itu? Nggak ada dari kecil gua amalan seperti itu. Ini amalan sunnah Rasulullah yang paling besar yang ditinggalkan umat Nabi, Pak. Berdakwah dengan cara apa? Keluar dari kampung kita sendiri. Dakwah Nabi itu dua cara saja. Yang pertama dakwah di dalam kampung sendiri, yang kedua dakwah keluar kampung. Ini tak boleh sebetulnya dipilih salah satunya, Pak. Setiap individu umat Islam mesti membagi waktu untuk pergi dakwah keluar kampung. Tapi hari ini orang tak merasa berdosa kalau tinggalkan itu, Pak, karena memang tak disampaikan. Bapak tak salah. Ini kiai-kiai, ustaz-ustaz tak sampaikan ini, Pak. Kenapa orang meninggalkan pesantren? Mereka meninggalkan toko, meninggalkan anak istri yang cantik. Kalau ditinggalkan kabur gimana? Ya, Pak. Takut kehilangan bidadari dunia, enggak takut kehilangan bidadari surga. Jadi sahabat tinggalkan itu kota Makkah untuk beri khuruj fisabilillah. Kata Imam Malik rahmatullah alaih, dari 124.000 orang sahabat Rasulullah yang meninggal di Jazirah Arab hanya 10.000 orang. 114.000 orang kuburan mereka bertebaran di seluruh dunia. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal di Yaman. Amr bin As meninggal di Mesir. Sayyidina Bilal bin Rabah meninggal di Damaskus. Abu Ayyub al-Ansari meninggal di Istanbul. Disebut semua di kubur sahabat. Saya pernah dakwah di Cina, Pak. Di Cina ada kuburan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak nih ustaz-ustaz salah juga, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan Sa'ad bin Abi bukan di Cina. Abu Waqqas. Saya tanya sama ulama di Cina, gimana sejarahnya itu? Sampai mereka sampai ke Cina. Dia bilang Rasulullah sendiri yang mengutus satu jamaah berangkat dari Madinah berjalan kaki ke Cina 6 tahun perjalanan. Ya, Pak. Bapak Ibu mau ke Cina hari ini, kumpulkan paspor. Besok pagi kita sarapan di Soekarno-Hatta, makan siang di Cina. Allah mudahkan, ada pesawat, ada kereta api. Kereta api pun cepat sekarang. Ke Bandung nggak sampai sejam. Untuk apa? Untuk memudahkan dakwah sebetulnya. Sementara umat Islam belum bergerak berdakwah, digunakan oleh orang-orang dunia untuk perkara dunia. Nanti, Pak, semua orang sibuk silaturahmi, berdakwah, ziarah. Nggak ada kesempatan di kendaraan umum itu untuk orang-orang dunia. Penuh booking pesawat. Dari mana pesawat? Oh, jamaah dari Cibubur berangkat ke Papua. Iya, Pak. Bapak nanti coba, Pak, kalau Bapak pergi dakwah keluar, Pak, ke pedalaman-pedalaman, ke Afrika. Nih teman saya Muaz nih yang pakai topi merah nih baru pulang di Afrika kemarin. Afrika. Kita akan punya pengalaman menjadi asbab hidayah ribu-ribu orang. Ya, saya pernah dakwah di Papua, Pak. Banyak orang masuk Islam. Ustadz Fadlan Karamatan saja cerita, beliau sendiri, Pak, ini bukan sahabat, saya kayak cerita sama lagi orang masih hidup, Pak. Bapak boleh undang mereka ke sini, beliau ke sini. Ustadz Fadlan Karamatan itu orang Papua tapi udah tinggal di Bekasi. Beliau satu waktu mengislamkan 3.000 orang lebih, Pak. 3.000 orang satu waktu, satu tanah lapang. 12 kepala suku masuk Islam. Gimana itu, Pak? Saya pernah dakwah di Sulawesi Tengah, di Luwu namanya. Itu 160 orang datang menyerahkan diri masuk Islam. Bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Tapi karena kita bergerak, Allah gunakan itu. Ya, Pak. Apalagi bapak-bapak maaf yang sudah pensiun, ngapain di rumah, Pak? Nanam bunga, nonton sinetron Indosiar, ngapain, Pak? Mendingan habiskan waktu dari masjid ke masjid, temui para ulama. Saya ada teman di Malaysia, pada tua, pada 80-an begitu. Jadi ketika dia sesak nafas, dia mau sakit, oh nih, dia cepat minta tolong bawa saya ke masjid. Di mana ada masjid? Cepat bawa saya ke masjid. Kenapa? Karena beliau betul-betul bercita-cita mati di masjid. Ya. Orang yang berlama-lama di dalam masjid kemungkinan besar mati di masjid. Jadi kalau kita ingin mati di satu tempat, berlama-lama di tempat itu.
Kalau ingin mati dengan sebuah pakaian, sering-sering memakai baju itu. Kalau ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-sering ucapkan kalimat itu. Bapak ingin mati dengan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Duduk pada bengong, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari guru-guru mursyid, belajar tarekat, belajar zikir. Kalau profesional Pak nggak pakai tasbih, dia diam aja, tapi gerak terus tangan. Saya pernah lihat orang-orang ahli zikir, orang-orang tasawuf itu, mereka bisa 20.000 kali la ilaha illallah setiap hari. Tapi kita ini Pak, orang-orang mau ya, seperti saya, orang-orang yang baru-baru belajar agama, disuruh zikir 1000 kali, ketiduran Pak. Coba ya, diam-diam dalam hati ya, jangan ribut-ribut. La ilaha, tapi dalam hati aja. Nggak lama Pak, nggak sampai 100 ketiduran. Makanya kalau kita belajar tarekat, diajarkan sama mursyid-mursyid itu berzikir dengan gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nih, sampai beribu-ribu kali Pak. Semangat dia. Nah, itu salah satu cara tarbiyah. Tapi hari ini Pak, ada sekelompok anak-anak muda, dia bilang itu bid'ah. Dulu di kampung-kampung Pak, di kampung-kampung dulu, di kampung saya di Sumatera Barat, itu kalau maghrib kedengar orang bergemuruh itu Pak, la ilaha illallah, la ilaha, banyak Pak. Sekarang hening, nggak ada lagi. Nah, hidupkan itu ritual-ritual agama yang bagus-bagus. Imam kalau baca doa nggak dikeraskan Pak, anak-anak kita nggak pandai berdoa. Nah, itu untuk tarbiyah, untuk mengajarkan. Nah, Rasulullah SAW sebaik-baik guru hadis. Dulu zaman Nabi mana ada sekolah. Di zaman Rasulullah mana ada pesantren. Di mana sahabat belajar agama? Laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Tapi dari rumah-rumah mereka lahir hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah, mufti-mufti besar yang punya gelar radhiyallahu anhu wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang periksa diri kita masing-masing. Berapa besarnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Adakah cinta kita kepada Allah dan Rasul itu lebih besar daripada cinta kita kepada anak istri kita? Kira-kira mana yang lebih besar Pak? Seseorang tidak akan selamat berjumpa dengan Allah sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Iya Pak. Kalimat thayyibah itu 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah amalan hati. Kita tak tahu siapa yang di hatinya ada syirik, nggak tahu, nggak boleh kita tebak hati orang. Tapi Muhammad Rasulullah amalan jasad. Apa maksudnya? Kita bisa mengenali orang dari penampilannya. Betul nggak orang ini mencintai Rasulullah? Jadi jangan sampai Pak, tidak ada sunnah Nabi dalam diri kita satupun. Minimal ada tanda-tanda keislaman di diri kita. Saya tinggal lama di Bali Pak, di Bali, tempat minoritas muslim. Maaf kalau saya tidak berpakaian seperti ini, maksudnya tidak pakaian menandakan Islam, tidak pelihara jenggot, tidak pakai gamis, tidak pakai imamah. Saya mungkin seperti dulu, metal-metal dulu Pak. Kalau seandainya saya mati di jalan Pak, lupa bawa KTP, itu bisa diamben sama orang Bali. Itu diamben Pak, bisa dibakar jenazah saya. Tapi kalau ada sedikit pecinya, tangannya pegang tasbih, pakai koko, anak Islam ini, hati-hati kamu, jangan hati-hati, bawa ke masjid. Itu maksudnya, supaya orang-orang mengenal kita sebagai Islam. Jadi jangan dianggap, oh itu kan nggak penting. Hati-hati. Saya kemarin ke Jepang Pak, saya pakai sorban, menemani Pak Sandiaga Uno dari sini. Beliau lari maraton 42 kilo. Saya diajak. Kita mau cari restoran halal di Jepang. Googling, ketemulah restoran namanya nama Indonesia.
Kita cari ke tempat restoran itu lalu kita pesan makan. Tahu nggak, orang Jepang itu Pak, saya pesan daging sapi saya pesan. Dia bilang, maaf, sumimasen. Pakai bahasa Jepang nih ngomong, bahasa Inggris dikit. Dia haram nih, no, dia tidak halal. Ini dia nggak bisa ngomong L kan. Ini daging tidak halal katanya. Yang halal cuma nih ada di sana. Daging halal kami itu ada lamb chop, kambing halal nih, Muslim yang potong. Tapi kalau sapi tidak halal. Pertanyaannya, kenapa dia katakan sama saya ini daging tak halal? Karena dia tahu saya orang Islam. Kalau datang mau pakai jas, pakai dasi, tak ada tanda sedikit pun, gaya Amerika Pak. Bapak pesan daging babi pun dikasih mungkin. Betul Pak. Ini cerita kisah nyata, teman saya cerita. Dia pergi dakwah ke England, makan di restoran. Dia pesan makanan, itu waitress langsung katakan, excuse me brother, our restaurant is not for Muslim. Our restaurant is not for Muslim, is not halal food here. Ada satu orang sedang makan, pakai jersey pemain baju bola. Dia komplain, dia katakan, hey, why you don't tell me this is not halal? It's not for Muslim. I'm Muslim too. Aku ini orang Islam juga, kata bapak itu. Apa kata waitress cewek tadi? I don't know you Muslim. Aku tak tahu bapak Islam. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda keislaman di tubuhnya. Tapi hati saya Islam. Preman Pak, gangster. Dia pergi ke pasar pakai daster istrinya. Pasti anak-anak teriakin dia, bencong, bencong, bencong. Hati-hati kau, aku preman ini. Bagaimana kau bilang kau preman, bajumu baju perempuan? Orang akan perlakukan kamu seperti banci. Ya Pak. Tapi hati saya tidak bisa. Hati saya ini mencintai PSSI ini. Main sama Malaysia. Pak, Indonesia main bola lawan Malaysia. Saya mau tanya Bapak, Bapak mau nggak pakai seragamnya orang Malaysia? Hatiku Indonesia loh. Jangan cari yang lain bajuku. Hatiku Indonesia. Tidak bisa Pak. Paham Pak ya? Jangan sampai kita mudah-mudah, yang penting hatinya. Kalau betul mencintai Rasulullah, hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku bersama denganku di dalam surga.